seorang muslim ini wajib menyiapkan itu, karena itu persiapan kita untuk dipanggil Allah, supaya jangan yang hidup itu kerepotan. Kita sibuk mengurusin dunia, mana bekal kita untuk akhir nanti gitu ya. Nah, jadi dia siapkan itu, memang dia siapkan. Tapi kain kiswah itu bisa dipakai karena kan beliau meninggal dalam keadaan COVID. Jadi kan kita hidup di negara ini ada aturannya, mengikuti prokes. Jadi kiswah itu bisa digunakan waktu sementara aja, hanya seperti apa ya, prioritas aja lah nazarnya beliau ditutup. Tapi kalau di atas petinya kan, kalau kain kiswah itu kan di atas keranda. Nah, tapi kalau kain kafan, karena beliau itu persiapkan semuanya itu ada di rumah sakit mengikuti prokes, dimandikan. Fardu kifayah itu ada 4 ya, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dimakamkan. Itu kewajiban orang hidup untuk mengurus orang meninggal. Yang 2 kami lakukan, yaitu disolatkan dan dimakamkan. Tapi yang dimandikan sama yang dikafankan itu karena ngikutin prokes, itu dilakukan di rumah sakit. Wallahu alam apa yang mereka buat di rumah sakit, kita sebagai sahabat dan keluarga itu hanya menerima setelah jadi sudah dipeti, sudah dikemas sedemikian rupa sesuai dengan aturan prokes. Jadi apa yang dilakukan di rumah sakit, wallahu alam bisawab, saya tidak tahu karena saya tidak melihat. Ya. Nah itu urusan mereka nanti sama Allah. Kalau dia lakukan dengan syariat Islam ya alhamdulillah. Nggak dia lakukan juga itu wallahu alam, itu urusan dia sama Allah. Tapi benar gak sih Bun, maksudnya pada saat Bunda Dorce masih hidup gitu, ada amanat yang Bunda amanat, maksudnya kalau saya meninggal kain kafan ini jangan sampai dipotong gitu. Dipotong gimana? Dipotong gimana? Ya maksudnya dari 20 meter itu dibungkus semua untuk dia. Itu ginilah, kalau itu saya rasa nggak perlu dikembangkan ya Mas, karena semua itu ada diatur di syariat Islam sesuai agamanya ya. Kebetulan kami seagama, seakidah, jadi berapa meter kain kafan untuk perempuan, berapa meter kain kafan misalnya untuk lelaki gitu, itu udah diatur sedemikian rupa dari agama kita. Jadi apapun amanah yang meninggal, bukan harus seluruh amanah itu dilaksanakan. Kalau di luar dari konteks syariah, ya kita nggak laksanakan gitu. Jadi kita laksanakan kalau yang udah meninggal itu kan dia udah nggak tahu apa-apa. Tapi kalau amanah dia untuk yang benar, tolong nanti kalau saya meninggal, misalnya saya punya ada perhiasan yang ini, tolong kasihkan sama si A, itu kita harus sampaikan. Tapi kalau yang seperti ini tadi dibilang kain kafan 20 meter jangan dipotong, itu saya nggak tahu itu. Yang setahu saya yang dijalankan oleh orang yang hidup adalah sesuai syariat agama. Gitu. Jadi nggak perlu kita bahas itu karena mungkin keinginan beliau seperti itu. Tapi yang kita lakukan sesuai syariat agama. Nah, mengenai kain kafan kembali lagi saya bilang sudah dilaksanakan di rumah sakit. Apakah itu dikafankan? Apakah itu dimandikan? Wallahu a'lam. Kita terima sudah sedemikian rupa, sudah dipeti, sudah di wrapping pakai peti. Tapi kalau itunya kiswahnya itu tetap kiswahnya di atas itu karena permintaan beliau. Sama memang itu kan di luar. Karena apa itu mah? Kalau sekarang kan Bunda Dorce pernah bilang juga untuk kayak anak-anaknya dukun kayak gitu kan, pernah dibilang supaya keluarga juga tetap mendukung. Ada ini juga nggak sih kemarin pesan begitu ke bunda-bunda? Tapi kalau masa sementara dari zaman dulu mereka sih rukun-rukun aja, nggak ada ini nggak ada itu. Namanya dia bersaudara berapa, memang menanamkan beliau itu ke anak-anaknya memang begitu. Jangankan beliau, kami juga menetapkan ke anak-anak kami juga harus rukun, harus berbaik-baik, tidak boleh ada kesalahpahaman. Kalau ada kesalahpahaman kita aturkan dengan cepat, nggak berlarut-larut. Begitu pula beliau sama anak-anaknya gitu. Jadi nggak ada kata itu manusiawi. Ya, seorang itu ibu manusiawi, maupun dia ya. sebagai ibu angkat Siapapun ya, itu, pasti menginginkan siapa yang ditinggalkan, anaknya, keluarganya harus rukun-rukun yang baik, jangan ada keributan apa-apa, itu pasti. Jangankan udah meninggal, kita masih hidup, kita hidupnya seperti itu.
Masih memang selalu ya pesan ke kita tuh selalu head Ira titip ya anak-anak, kalau gua mati titip anak-anak, tolong jaga anak-anak. Oh siap, ya paling gitu aja. Yang baik-baik ya kita iyain aja. Kalau misalkan di luar konteks itu ya kita juga kan nggak yang tadi Ira bilang harus dilaksanakan gitu loh. Jadi yang seharusnya saja yang kita terkait dengan apa kabarnya rumah gadang Bunda Dorce mau dijual. itu dari dulu sih memang Ya, beliaunya sendiri memang untuk apa, dana Palestina ya kalau nggak salah. ya. Jadi gini, masalah itu betul beliau sendiri kan sebelum meninggal juga kan memang sudah dipajang Ya. kan rumah ini dijual. Beliau sendiri yang membuat, beliau sendiri yang mengucapkan itu. Nah sekarang beliau sudah tidak ada, sekarang kan yang mengurus semua itu kan anak-anaknya, keluarganya, ahli warisnya. Itu masalah itu kita di luar konteks itu, bukan ranah kita untuk ini begini ini begitu. Kita tidak ada konteks ke situ, tidak ada ranah untuk Bicara. tidak bisa. Mungkin itu kita serahkan kepada ahli waris, keluarga dan anak-anak. Terus kemarin sempat saya bicara sama besannya Bunda. Ya. Katanya sebulan sebelum kepergian Bunda itu Bunda sempat membagi-bagikan Al-Qur'an. Oh iya. Beberapa ini, Iya, beberapa betul, masjid. betul. Terus juga beliau juga sering emang walaupun sakit beliau tuh kontak-kontakan terus sama kita, Head. Ini gue mau beli makanan, mau bagi-bagi Jumat Barokah. Berdua itu sama Abu tuh, walaupun dia pakai kursi roda, dia sempat-sempatnya tuh beli makanan berapa ratus bungkus, dikasihkannya ke orang-orang yang sedang bersedekah. Itu kondisi masih sakit. Itu Karena kan dia tahu dia orang beragama loh, ya. Bunda Dorce itu lepas dari siapapun dia ya, dia orang yang beragama, dia tahu agamanya. Jadi karena dia tahu sakit itu selain kita berobat, obatnya sakit itu adalah sedekah. Jadi beliau lakukan itu. Bukan dia hanya bersedekah terus dia nggak berobat, tidak juga. Jadi segala ikhtiar yang untuk menyembuhkan dia lakukan. Bun, yang dia nggak punya sekolah ya Bun ya, yayasan itu ya, itu bagaimana Bun sekarang, masih berjalan atau enggak setelah ini ya? kalau yayasan itu kan sudah lama, sudah bukan punya beliau lagi. Ya kata kasarnya sudah berpindah tangan lah gitu. Dan beliau ini semasa mau akhir-akhir ini udah tidak fokus ke situ, ke sekolahan kah, ke apa udah enggak. Jadi dia udah fokus dengan penyakitnya, dia udah kerepotan gitu. Jadi duniawinya tuh sudah tidak terlalu dipentingkan gitu. Tapi bener gak Bu, pada saat dia pernah kan waktu itu sempat tiba-tiba sehat ya Bun ya. Terus dia minta untuk jalan kemana sama makan kesukaan dia, bener gak sih? Betul, itu betul. Beliau pernah ke Surabaya, itu punya nazar kan untuk pemakamnya Gusmik ya. Gusmik sudah dilaksanakan karena menurut beliau nazar itu harus dilaksanakan, tapi itu sudah dilaksanakan. Masalah makan ini makan itu, pengen makan ini makan itu tetap dilakukan. Dia pengen makan salmon, dia pengen makan ayam dia pengen ini makan yang enak-enak, dia makan tetap. Cuma ya gitu, beli cuma dilihat, colek sedikit nggak dimakan, hanya gitu aja. Jadi kemauannya banyak, ini itu, tapi tidak dicolek, cuma dilihat aja, udah begitu aja. Jadi lapar mata kondisinya lah. Ya. Lapar mata itu, istilah itu lapar mata. Betul lagi, kan kalau untuk warisan buat anak-anak Bunda dari sebelum meninggal sempat ada berita pasti kayak nanti kalau misal Nggak ada. Kita nggak ada cerita. Karena kembali kayak seperti Bunda Heti bilang, kalau masalah warisan terus terang kita di luar market. Walaupun kami seorang sahabat, makanya kami langgeng bersahabat sampai sekian puluh tahun, itu karena kami tidak masuk terlalu dalam ke privasinya beliau. Begitu juga beliau tidak masuk terlalu dalam ke privasinya kami. Jadi kami bersahabat itu tahu koridor-koridornya, tahu batas-batasnya. Oke, terima kasih banyak Bunda. Sehat selalu Bunda. Terima kasih banyak. Sukses buat kalian.